Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, mahasiswa, para dosen, peneliti, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, hari ini saya mau membacakan satu berita yang inspiratif, berita yang menarik, yang mungkin perlu kita tiru, baik sebagai dosen, peneliti, maupun mahasiswa. Berita yang ingin saya bacakan adalah berita dari Detik Edu. Beritanya tertanggal 3 Juni 2022. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu ya. Saya bacakan beritanya, judulnya begini. Soekarno dan kebiasaan masa mudanya yang patut ditiru mahasiswa. Kira-kira apa ya kebiasaan masa mudanya Soekarno yang patut ditiru oleh mahasiswa? Ya, mungkin Anda sudah menebaknya ya. Tapi baik kita bacakan saja. Teman-teman semua, saya bacakan beritanya. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dikenal cerdas, tegas, dan berani dalam melawan bangsa luar yang menindas Indonesia. Sikap tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh sejak masa muda yang dilewati oleh Soekarno. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ini mungkin teman-teman semua kenal ya tokoh ini, H.W.S. Cokro Aminoto, yaitu tokoh pendiri Serikat Islam. Jadi ini tokoh politik yang sangat berpengaruh pada masa itu, yang sangat ditakuti oleh Belanda, dan dari rumahnya itu lahir banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan, pimpinan-pimpinan gerakan di masa era kemerdekaan. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS dan lulus pada tahun 1920. Setelah itu, Soekarno pindah ke ibu kota Jawa Barat dan melanjutkan ke Technische Hogeschool ya, atau sekolah teknik di Bandung, sekolah teknik tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi ITB ini ya bisa mengklaim bahwa ITB adalah kampus yang melahirkan presiden pertama. Di balik perjalanan Soekarno tersebut, ada beberapa kebiasaan yang sudah dilakukan dirinya sejak masa muda. Di antaranya gemar membaca buku hingga aktif berorganisasi. Kebiasaan Soekarno muda yang patut ditiru mahasiswa. Pertama, nah ini penting ya. Mungkin ini juga tidak hanya patut ditiru oleh mahasiswa, tapi juga oleh dosen, oleh para peneliti. Yang pertama adalah gemar membaca buku. Salah satu kunci kecerdasan Soekarno adalah sejak masih muda sudah memiliki kegemaran membaca buku. Kesadaran ini diperoleh dari ayahnya yang berprofesi sebagai guru dan senang membaca buku. Di sekolahnya di Surabaya, Soekarno juga rajin membaca buku perpustakaan sekolah karena mempunyai kedekatan dengan guru-guru. Soekarno juga semakin leluasa membaca banyak buku, biografi tokoh negara dan dunia ketika berada di rumah Cokro Aminoto. Nah, ini rumah Cokro Aminoto itu semacam rumah perjuangan ya. Jadi para pemimpin gerakan pada saat itu ketika mudanya mereka berada di rumah Cokro Aminoto, mereka belajar, membaca, berdiskusi, dan tentu berdialektika. Berbagai gagasan brilian yang dicetuskan oleh Soekarno juga tidak lain merupakan hasil pengetahuannya dari berbagai studi literatur. Nah, jadi ini kalau kita dosen, kita peneliti, terus kemudian kita tidak punya kegemaran membaca, itu aneh ya. Karena di dalam menulis literatur, menulis paper ya, paper internasional pasti ada yang namanya literatur review. Atau ketika kita menulis artikel apapun, tentu dengan adanya literatur review akan memperkuat argumentasi kita. Dan selain itu juga untuk memperlihatkan bahwa kita memang orang yang kompeten di bidangnya karena kita mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang berkembang di seputar bidang itu.
Dan itu kita tahu dari mana? Dari studi literatur. Nah, kemudian yang kedua kebiasaan Soekarno adalah aktif menulis di media massa. Semasa hidup di tempat Cokroaminoto, Soekarno Muda tidak hanya mengenal politik, melainkan juga terbiasa menulis. Pada 21 Januari 1921, artikel pertamanya terbit di halaman koran Utusan Hindia milik Sarekat Islam. Setelahnya, ia pun rutin menulis menggantikan Cokroaminoto. Nah, teman-teman mahasiswa, siapa di antara teman-teman mahasiswa yang hobi menulis ini? Ya, ini penting ya, sebagai ekspresi intelektual. Salah satu alat perjuangan dari kaum intelektual adalah tulisan. Ya, saya menulis artikel artikel pertama saya pada saat mahasiswa. Ya, pada saat mahasiswa saya menulis artikel opini di media massa nasional. Waktu itu ada beberapa media ya, salah satunya adalah Republika. Ya, saya nulis beberapa pemikiran-pemikiran atau opini-opini saya tentang situasi dan isu-isu yang berkembang pada saat itu. Nah, Soekarno ini rajin sekali menulis pada saat itu, dan tulisan-tulisannya itu menggugah publik ya, menggugah publik. Dan kita tahu kalau teman-teman sempat ke Perpustakaan Nasional mungkin ya, atau sekarang sudah dicetak ulang juga, ada buku namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Nah, itu buku yang merupakan kompilasi dari tulisan-tulisan Soekarno yang tercecer di media massa. Saya sudah membaca buku itu pada saat SMA ya. Jadi saat SMA saya dikasih hadiah oleh kakek saya. Itu buku tebelnya luar biasa, tebelnya segini nih. Itu 1 jilid, bukunya itu ada 2 jilid. Saya dikasih buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama. Tebelnya segini. Warnanya itu, kertasnya itu warnanya sudah sangat coklat ya, bukan kuning lagi. Jadi karena buku sudah sangat tua. Tapi sekarang kalau teman-teman mampir ke Gramedia misalnya, mungkin sudah ada cetak ulangnya ya, mungkin dengan kertas yang juga relatif baru. Nah, kalau kita membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama, itu isinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan Soekarno yang tersebar di berbagai media massa. Dan teman-teman bisa rasakan sendiri bagaimana energi yang ada di dalam tulisan Soekarno itu. Bukan hanya kaya akan literatur ya, karena tadi hobinya membaca, sehingga tulisannya itu sangat kaya dengan literatur, tapi juga penuh dengan energi. Penuh dengan energi yang menggugah kesadaran, mengajak orang untuk bergerak, mengajak orang untuk bersikap. Nah, itu ketika muda Soekarno rajin menulis di media massa. Kemudian yang ketiga, kebiasaan Soekarno juga yang patut ditiru oleh para mahasiswa adalah aktif berorganisasi. Nama Soekarno mulai dikenal ketika menjadi anggota Young Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Pada tahun 1926 ia mendirikan Al-Jemeni, gimana bacanya nih? Jadi student club begitu di Bandung, ya, yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Soekarno aktif dalam organisasi-organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI. Selain itu, ia juga merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta naskah Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian yang keempat, nah apa nih yang keempat kira-kira kebiasaannya Soekarno ketika muda? Yang ini juga kita perlu tiru, yaitu berguru kepada tokoh hebat. Tidak hanya numpang tinggal di kos milik HOS Cokroaminoto, Soekarno juga berguru dengan ketua Sarekat Islam tersebut sejak muda. Berguru ke Cokroaminoto ini juga menjadi gerbang perkenalan dirinya dengan dunia politik. Setelah itu, Soekarno Muda pun kenal dengan sejumlah tokoh senior pergerakan, ya,
Setelah menjadi presiden pertama RI, diketahui Soekarno berguru kepada Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini, yang dikenal jenius dan menguasai 36 bahasa asing. Selain menimba ilmu religi, Soekarno juga banyak belajar tentang politik Eropa dari Sosrokartono. Hal itu mengingat tingginya jam terbang Sosrokartono sebagai mantan wartawan Perang Dunia Pertama. Nah, teman-teman semua, ini juga penting ya. Jadi kita mau rendah hati setinggi apapun ilmu kita mau humble ya. Terkenal apapun kita, setinggi apapun posisi kita tetap belajar pada orang-orang yang kita anggap lebih hebat dari kita, orang-orang yang lebih mumpuni dari kita. Yang saya menyebutnya, kita perlu yang memiliki yang namanya mentor yang posisinya tuh lebih superior dari kita, ya, lebih punya pengalaman, lebih punya pengetahuan, ya, lebih punya jam terbang. Nah, itu kita perlu belajar dari mereka. Nah, sehingga bukan hanya kita bisa menyerap pengetahuannya, tapi juga kita bisa mendapatkan jaringannya, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman praktis yang mungkin bisa membuka jalan masa depan kita. Nah, teman-teman semua, itu adalah 4 kebiasaan yang dimiliki oleh Soekarno muda, dan saya kira ini sangat baik untuk kita lakukan. Jadi ingat, apa itu? Yang pertama, gemar membaca buku. Yang kedua, aktif menulis di media massa. Yang ketiga, aktif berorganisasi. Yang keempat, mau berguru kepada tokoh-tokoh hebat. Mungkin itu saja berita inspiratif kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.